Bukan dulu Ustaz ya. Silahkan, silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kepada seluruh jamaah Namira Travel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kurang lebih 30 sampai 40 menit ke depan kita bersama-sama akan eh, menjalani kajian singkat pra keberangkatan sesi pertama yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Iqbal Baswedan. Alhamdulillah beliau sudah ada di Zoom di materi ini. Insya Allah tema yang akan dibawakan oleh beliau ialah lakukanlah kebaikan sekecil apapun. Untuk seluruh jamaah diharapkan untuk audio dan kameranya di-mute-kan, minta tolong agar bisa fokus terkait dengan kepada Ustadz dan jamaah diharapkan untuk bisa mencatat segala bentuk mungkin faedah-faedah yang bisa diambil dari kajian pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Iqbal, kami persilakan Ustadz. Fadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai dengan detik sore hari ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat hidayah di atas Islam, nikmat hidayah di atas iman, serta masih berkenan memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan afiat sehingga kita dapat beraktivitas. Terlebih lagi sore hari ini kita bertemu meski Zoom, namun apa yang kita lakukan ini adalah satu hal, apa yang kita lakukan ini merupakan ibadah, bentuk cara pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengkaji ilmu agama. Bapak Ibu sekalian jamaah Namira Travel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang kita yakini Bapak Ibu sekalian, dan itu salah satu keyakinan yang kita imani, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Surga merupakan bentuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan neraka bentuk sempurnanya keadilan Allah tabaraka wa taala. Surga bentuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Coba Bapak Ibu sekalian bisa diperhatikan hadis yang mulia ini, hadis yang agung ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Allah punya 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawa. Dari 100 ini, satu rahmat Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi. Ya, satu rahmat Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini. Kemudian rahmat yang satu ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah diaplikasikan oleh bangsa jin, oleh umat manusia, oleh binatang maupun hewan. Fabiha yata'atafun. Dengan satu rahmat ini saja Bapak Ibu, seluruh bangsa jin, seluruh umat manusia, seluruh makhluk Allah yaitu hewan dan binatang, semuanya saling mengasihi. Ya, dengan satu rahmat ini mereka mampu untuk memiliki kasih sayang di antara mereka.
Wa biha yatarahamun, di antara mereka pun mereka saling merahmati, saling menyayangi. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dengan satu rahmat ini pula bahkan hewan buas, ya, bahkan hewan buas mampu memiliki kasih sayang kepada anaknya, sehingga dia tetap memiliki kasih sayang kepada anaknya. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Ustaz, bagaimana dengan 99 rahmat yang lain? Kalau satu rahmat saja Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi, dengannya seluruh umat manusia, seluruh bangsa jin, mereka saling mengasihi satu sama lain. Bahkan hewan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang buas memiliki kasih sayang untuk anaknya. Maka bagaimana dengan 99? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 99-nya Allah Subhanahu Wa Taala akhirkan. 99-nya Allah Subhanahu Wa Taala simpan kelak pada hari kiamat, diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian jamaah Namirat Tour and Travel yang dimuliakan oleh Allah, kita renungkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung ini, ya, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau dengan satu rahmat saja manusia bisa saling mengasihi, kalau dengan satu rahmat saja bangsa jin bisa saling mengasihi di antara mereka, bahkan hewan binatang bisa saling mengasihi di antara mereka, maka bagaimana dengan 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah simpan untuk hamba-hambanya yang beriman kelak pada hari kiamat. Oleh karenanya Bapak Ibu, betul kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan seberapa nikmat surga itu. Ya, kalau satu rahmat saja Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi seperti ini, ya, kita saling mengasihi, saling menyayangi dan seterusnya, bagaimana kemudian 99 yang Allah Subhanahu wa taala simpan kelak pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar." Kenikmatan surga adalah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Karena apa? Karena memang tidak ada yang bisa mensifatkan bagaimana surga itu. Bagaimana sempurnanya surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak ada satu pikiran pun yang bisa menggambarkan bagaimana nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Karena keilmuan kita, ya, itu terbatas. Tidak bisa. Seperti apa surganya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita menggambarkan. Kalaupun bisa, maka yakinilah bahwasanya surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, jutaan kali lipat lebih nikmat, lebih hebat, lebih luar biasa dari apa yang mungkin kita gambarkan dengan imajinasinya kita. Kemudian adapun neraka, maka neraka adalah bentuk sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla, salah satu sifatnya yang sempurna adalah adil. Adil, yang taat dijanjikan masuk surga, yang maksiat dijanjikan masuk neraka. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan neraka, maka betapa tidak adilnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Bapak Ibu? Karena begitu masifnya, begitu hebatnya terjadinya kejahatan di atas muka bumi ini. Baik kejahatan itu hubungannya antara manusia dengan Allah atau hubungannya antara manusia dengan manusia yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, ini bentuk sempurnanya keadilan, sempurnanya sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Azza wa Jalla menjawab atau membantah keyakinan penduduk Makkah di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka meyakini bahwa mengapa harus ada nabi atau rasul? Mengapa harus diutus di tengah-tengah kita
seseorang yang mengajak kita untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan ini sehingga kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah tujuan kita ini sama-sama menuju Allah? Perhatikan ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, mereka punya pandangan, mereka punya keyakinan, yang mana pandangan atau keyakinan mereka ini mereka yakini sesuai dengan egonya mereka, sesuai dengan imajinasinya mereka, sesuai dengan perasaan mereka, tidak atau enak atau tidak enaknya. Dengan itulah mereka membangun ya pandangan ini, mereka membangun keyakinan yang mereka yakini ini. Ya, akan tetapi keyakinan mereka pastinya batil. Karena jalan menuju Allah Subhanahu wa taala hanya berapa, Bu? Hanya satu saja jamaah sekalian. Hanya satu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju ridhonya Allah, menuju surganya Allah tabaraka wa taala. Ya, yaitu jalan beragama Islam. Orang-orang musyrikin, orang-orang penduduk Makkah, mereka meyakini ya, toh tujuan kita ini sama. Ya, tujuan kita ini sama. Sama-sama bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena karena keyakinan ini batil dan salah, sama Allah Subhanahu wa taala dibantah, dijawab. Allah mengatakan, "Afana ja'alul muslimina kal mujrimin." Apakah mungkin, kata Allah, ya, apakah mungkin kami jadikan orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang-orang yang baik seperti orang-orang yang jahat? Apakah mungkin ya yang baik dengan yang jahat nasibnya sama-sama baik kelak di akhirat? Kalau memang demikian, mengapa kita harus berbuat baik di dunia? Ya, sudah saja kita melakukan segala sesuatu yang kita mau. Ya, kita puaskan sepuas-puasnya syahwatnya kita, dan seterusnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, toh nasib kita juga sama kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala membantah ini. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Bagaimana mungkin kalian punya perspektif seperti ini? Kalian punya keyakinan seperti ini, bagaimana mungkin, kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya di dunia ada pengadilan, kalau di dunia ada reward bagi orang yang baik, ya, ada ada hukuman bagi orang yang jahat, itu di dunia. Bagaimana kalau di akhirat? Allah Subhanahu wa taala lebih adil dari pengadilan yang dilakukan oleh manusia. Am lakum kitabun fihi tadrusun? Apakah keyakinan kalian ini dibangun di atas dalil, di atas kitab yang benar? Kalau tidak, maka keyakinan kalian ini salah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga sekali lagi adalah bentuk luasnya rahmat Allah, neraka adalah ya implikasi dari sempurnanya sifat adilnya Allah tabaraka wa taala. Dan salah satu keyakinan yang kita imani bahwasannya surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalilnya, baik Al-Qur'an atau dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasannya surga dan neraka itu sudah ada. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menentukan kiranya siapa saja ya di antara manusia ini orang-orang yang masuk ke dalam surga, dan Allah Subhanahu wa taala sudah punya daftarnya, sudah punya listnya, kiranya siapa saja di antara manusia ini yang berhak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Keduanya telah ditetapkan oleh Allah. Siapakah yang langsung masuk ke dalam surga? Ada sudah listnya. Ya, dan siapakah yang dibersihkan dulu noda-noda maksiatnya, ya, dosa-dosanya dicuci dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan terlebih dahulu di dalam neraka. Setelah bersih, ya, karena kalau dia punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu kecil, ada saatnya ia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga punya daftar nama-nama orang yang langsung masuk ke dalam neraka
dan kekal di sana. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Khalidina fiha. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, jamaah Namiratur and Travel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan siapa yang di surga dan siapa yang di neraka, namun tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu nasibnya seperti apa. Betul Bapak Ibu ya? Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu bagaimana nasibnya kita kelak di akhirat. Apakah nasibnya kita termasuk orang-orang yang langsung masuk surga, atau na'udzubillah min dzalik, dibersihkan terlebih dahulu noda-noda maksiatnya di neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga? Kita tidak ada yang tahu. Mungkin sebagian dari kita mengatakan, Ustaz, kan dibersihkan. Kalau sudah bersih, langsung masuk ke dalam surga. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Jangan pernah sekalipun kita meremehkan hukuman atau azab di neraka jahanam, Bapak Ibu sekalian. Ya, mengapa? Kita tidak ada yang tahu pada tingkatan apa seseorang itu berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan surga itu ke atas, makin tinggi tingkatannya, maka makin nikmat kenikmatannya. Adapun neraka, maka tingkatannya itu ke bawah. Makin ke bawah, makin pedih azabnya. Dan azab neraka yang paling ringan. Dan ini sungguh mengerikan sekali Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa kita bayangkan seperti apa itu. Yaitu seseorang diletakkan di telapak kakinya satu kerikil saja dari neraka, yang mendidih bukan kakinya, bukan. Yang melepuh bukan telapak kakinya, bukan betisnya, bukan pahanya. Yang melepuh, yang mendidih adalah kepalanya Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Ya, yang mendidih, yang melepuh kepalanya. Ya, kita sedikit berkhayal Bapak Ibu sekalian. Kita gambarkan kalau seandainya Bapak Ibu merebus air, ya, merebus air, kemudian air di permukaan air itu sudah mulai menunjukkan dia panas. Air itu panas. Ya, maka ketika permukaan itu panas, contohnya saja permukaannya atau panasnya dia 40 derajat. Apakah air yang di bawah permukaan itu sama dengan 40 derajat? Maka jawabannya tidak. Ya, kalau permukaannya saja 40 derajat, maka yang di bawahnya, air yang ada di tengah-tengah pancinya misalnya, atau bahkan air yang berada di bagian yang paling bawah pancinya, di kerak pancinya, maka nilai panasnya lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi. Bisa 45, bahkan 50 derajat Celcius. Sama juga ketika seseorang ya diletakkan satu kerikil saja, satu kerikil Bu ya, bukan dua, ya bukan. Apalagi kalau kerikilnya banyak, tidak. Satu kerikil saja diletakkan di telapak kaki seseorang, yang melepuh dan mendidih adalah otaknya atau kepalanya. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan anggota badan di bawah kepala ini? Seperti apa keadaannya? Ya, kalau yang mendidih saja kepala, maka organ tubuh di bawah kepala ini hancur lebur, Bapak Ibu sekalian. Sungguh, ya, mengerikan sekali azab neraka. Allahu Akbar. Oleh karena ya, dahulu para ulama mereka terdiam, ya, mereka bahkan nangis terisak-isak ketika mereka membaca ayat-ayat Allah yang berbicara tentang neraka. Mereka nangis terisak-isak ketika mereka membaca hadis-hadis Rasulullah SAW yang membahas tentang neraka jahanam, karena begitu mengerikannya Bapak Ibu sekalian. Dan ya, kelak di akhirat tubuh kita atau badan kita tidak seperti di dunia, berbeda. Ya, jauh lebih besar tubuh kita nanti di akhirat. Bahkan di dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW bahwa satu giginya seseorang kelak di akhirat seperti gunung Uhud. Allahu Akbar. Ya, satu giginya seperti gunung Uhud. Lalu bagaimana dengan kepalanya? Lalu bagaimana dengan
badannya mungkin satu kota mungkin, wallahu a'lam. Ya, besar sekali. Apa tujuannya? Tujuannya adalah yang mendapatkan nikmat makin nikmat lagi, makin merasakan nikmat dengan tubuhnya yang membesar seperti itu, dan yang mendapatkan azab. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk mereka. Amin. Dan yang mendapatkan azab lebih pedih untuk merasakan azabnya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak ada yang tahu apakah kita termasuk orang yang masuk surga, dan itulah harapan kita. Kita pun juga tidak tahu apakah kita termasuk orang-orang yang dibersihkan terlebih dahulu kelak di neraka, dan itu yang tidak kita harapkan. Harapan kita langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab, ya, tanpa dihisab, tanpa diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pengadilan, ya, bertatap muka, berdua-duaan, kalau bahasa kita empat mata, dan memang empat mata, ya, dan memang empat mata. Mayoritas manusia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala berdua-duaan, Bapak Ibu. Empat mata. Apa tujuannya? Agar, ya, kesalahan-kesalahan dia dulu selama di dunia tidak diketahui oleh halayak ramai. Oleh karenanya, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala As-Sittir, yang artinya adalah zat yang maha menutupi aib seseorang. Barang siapa yang menutupi aib orang lain, jangan pernah kita menjadi orang yang senang ketika orang lain itu salah, ketika orang lain itu punya aib. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebagaimana dia punya aib, punya kekurangan, punya kesalahan, kita pun juga punya aib, punya kesalahan, dan punya kekurangan. Kalau kerjaan kita hanya melihat aibnya orang lain, fokus melihat aibnya orang lain, maka kita tidak akan bisa, tidak akan punya waktu untuk memperbaiki diri kita. Yang lebih kita perhatikan adalah diri kita daripada orang lain. Ya, barang siapa yang menutupi aibnya, aib saudaranya di dunia, maka aibnya kelak di akhirat akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, sekali lagi, karena kita tidak tahu apakah kita langsung masuk surga, itu harapan, atau kita masuk neraka, itu yang tidak kita harapkan, maka jangan pernah sekalipun kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Meski kebaikan ini adalah kebaikan yang dipandang sebelah mata oleh mayoritas orang. Ya, kebanyakan orang menganggap biasa-biasa saja. Kebaikan yang kecil, kebaikan yang remeh-temeh, itu pun mungkin juga ada yang di dalam hati kita, bahwasannya kebaikan ini tidak ada nilainya. Tapi yakinilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita yakini bahwasannya kebaikan itu kecil, remeh-temeh, bisa jadi di mata Allah Subhanahu wa taala membuahkan pahala yang besar yang menjadi sebab seseorang mendapatkan rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Ustaz, kebaikan apa itu? Yang namanya kebaikan, Bapak Ibu, kalau dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Pertanyaannya, apa itu ibadah? Apa arti ibadah? Apakah ibadah itu sebatas salat, sebatas umroh nanti yang kita lakukan, semoga Allah memudahkan, amin? Atau ibadah itu sebatas membaca Al-Quran, berangkat haji, puasa, membayar zakat? Jawabannya tidak. Ibadah artinya adalah ismun jami', sebuah kata yang mencakup segala sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai olehnya. Baik perbuatan, baik kebaikan itu berupa perbuatan, ya, yang dilakukan oleh anggota badan, atau kebaikan itu adalah sebuah ibadah yang dilakukan oleh lisan, baik yang nampak atau yang tersembunyi di dalam hati. Maka jamaah sekalian, jamaah Namiratur yang Allah muliakan, yang namanya kebaikan tidak sebatas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara bentuk kebaikan adalah kita baik, ya, sesama umat manusia. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, di dalam hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu aqrabu ila syiraki na'li ahadikum wan naru mithlu dzalik." Bahwasannya surga
lebih dekat ya bagi kalian. Surga lebih dekat bagi kalian daripada tali sandalnya, dan neraka pun juga demikian. Kalau orang memakai sandal atau memakai sepatu, ya, dia tidak dikatakan dekat dengan sandalnya atau sepatunya. Namun dia dikatakan bersatu dengan sandal dan bersatu dengan sepatunya. Karena saking dekatnya sandal dengan dia, Bapak Ibu sekalian. Sampai dikatakan menyatu dengan sandal. Mengapa? Karena sandal dipakai sama dia. Ya. Nah, surga itu lebih dekat daripada sandal yang kita pakai. Atau ya, dengan bahasa lain, lebih dekat dari pakaian yang kita pakai. Kurang dekat apa pakaian yang kita pakai ini? Ya. Dan dia nempel dengan tubuh kita. Surga lebih dekat daripada itu. Neraka pun juga sama, lebih dekat daripada pakaian yang kita pakai. Kata para ulama, makna hadis ini adalah sangat mudah sekali orang masuk ke dalam surga dan juga sangat mudah sekali orang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah sekali orang masuk ke dalam surga. Dengan apa? Dengan seluruh kebaikan yang dilakukan. Meski kebaikan itu kecil, melakukanlah. Yang mungkin dianggap oleh kebanyakan manusia, dianggap oleh kebanyakan orang, ini kebaikan yang biasa-biasa saja. Tapi ketahuilah, yang dianggap biasa bisa jadi itu sangat mulia dan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, jangan pernah kita merasa cukup dengan kebaikan, dengan ibadah yang kita lakukan. Jangan pernah kenyang, jangan pernah merasa cukup. Ya, oh aku sudah cukup ini, jangan. Kalau memang masih ada kesempatan untuk berbuat baik, maka lakukanlah. Karena bisa jadi kebaikan yang tadi kita lakukan, ya, karena ada sebab satu dan lain hal, ya, itu ditolak, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kebaikan yang mungkin dilupakan, dilalaikan oleh kebanyakan manusia, ketika kita lakukan mendapatkan pahala dan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Ya, maka ya, para ulama mengatakan, innaka la tadri ayya hasanatin yarhamukallahu biha. Kamu tidak ada yang tahu kebaikan mana yang menjadi sebab Allah merahmatimu. Kamu tidak tahu kebaikan mana yang menjadi sebab Allah meridaimu hingga hari kiamat. Dan kamu pun juga tidak tahu kebaikan mana yang menjadi sebab Allah murka terhadapmu sampai hari kiamat. Oleh karena Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada salah seorang hamba, ya, ada salah seorang hamba yang dia mengucapkan sebuah ucapan la yulqi laha balan, tak seberapa dia fikirkan, ya. Mungkin dia lagi santai kemudian zikir subhanallah, astaghfirullah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, atau la ilaha illallah dengan santai, ya, tidak ada effort, ya, tidak membutuhkan pikiran yang berat, tidak, ya. Dia lagi santai saja, kemudian tiba-tiba, apa kalau bahasa kita mungkin keceplosan gitu ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yulqi laha balan. Dia tak terlampau memikirkan apa yang dia ucapkan, ya. Tapi apa yang dia ucapkan ini baik, Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dia. Allah Subhanahu Wa Taala meridai dia. Ada juga seorang hamba, ya, mengucapkan sebuah ucapan yang tak terlampau dia fikirkan, tak butuh dia untuk konsentrasi. Dia mengatakan spontanitas mungkin dan seterusnya, ya. Tapi karena ucapan itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia terancam masuk ke dalam neraka. A'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu, jamaah sekalian yang Allah muliakan, kalau kita tahu iblis, ya, iblis adalah bangsa jin yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis itu awal mulanya ia hidup di tengah-tengah lingkungan malaikat. Dan kita tahu malaikat adalah makhluk yang sangat mulia. Saking mulianya,
mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa Bapak Ibu? Dari cahaya ya, dari cahaya. Baik. Iblis dulunya hidup bersama malaikat. Lingkungannya adalah lingkungan malaikat. Circle malaikat. Hidup bersama mereka dan hidupnya di mana Bapak Ibu? Di surga. Ya, di surga. Ya, kurang mulia apa coba? Hidup berdampingan dengan malaikat dan hidup di surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Yang tadinya dirahmati menjadi sosok makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat iblis menjadi sosok makhluk yang dilaknat oleh Rabbul Alamin. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana ceritanya? Bagaimana bisa Ustaz? Ya, yang tadinya dirahmati menjadi orang yang dilaknat, menjadi sosok makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah karena meninggalkan satu sujud. Ya, yang dulunya makhluk yang kerap ibadah, ya, kerjaannya ibadah bersama para malaikat, tapi karena meninggalkan satu sujud, ya, yaitu sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat termasuk di antara iblis untuk sujud penghormatan kepada Adam alaihi salam. Para malaikat tidak bertanya dan tidak protes, ya. Dan ini salah satu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika sampai kepada kita perintah atau larangan, kita tidak perlu bertanya kenapa dan mengapa, tidak. Tapi tugas kita sebagai seorang hamba, Bapak Ibu sekalian, adalah sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat kepada Engkau ya Allah. Karena adanya aku di dunia ini adalah karena Engkau ya Allah, bukan karena kehebatanku. Aku bisa seperti ini bukan karena keringatku, bukan. Tapi karena ya luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat ya begitu tahu perintah Allah Subhanahu wa taala langsung sujud penghormatan ya, bukan sujud ibadah kepada Adam. Sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam. Adapun iblis maka dia protes. Ya Allah, mengapa Engkau memerintahkanku untuk sujud kepada orang ya yang Engkau ciptakan dari tanah sedangkan Engkau menciptakanku dari api dan api itu lebih baik daripada tanah. Ini satu perspektif, satu pemahaman yang salah kaprah ketika orang mengkiaskan, menyamakan antara tanah dengan api. Kira-kira yang memiliki sifat menghancurkan siapa Bapak Ibu? Tanah atau api? Jawabannya api. Sifat aslinya api adalah menghancurkan. Adapun sifat aslinya tanah adalah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang baik. Oleh karenanya, tumbuhan yang baik yang bisa dimanfaatkan itu jauh lebih banyak daripada tumbuhan yang tidak bisa dimanfaatkan. Ya, karena iblis menolak untuk sujud kepada Adam alaihissalam, berbalik arah 180 derajat, yang tadinya dirahmati menjadi sosok yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pernah mendengar kisah seorang wanita, ya, imra'atu baghyin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita nakal, wanita pezina, ya. Kalau dikatakan pezina, maka wallahu alam bisawab, sudah berapa puluh kali, sudah berapa ratus kali dia melakukan hal yang keji tersebut. Ya, berbeda kalau katanya, kalau kalimatnya adalah berzina. Ini masih 1, 2 kali, 3 kali mungkin. Tapi kalau berzina sudah menjadi sifat yang melekat pada seseorang. Dalam satu riwayat perempuan, dalam riwayat yang lain adalah laki-laki. Ya. Dan zina adalah dosa besar. Salah satu dosa yang paling besar adalah dosa zina, salah satunya. Subhanallahil azim, ya. Suatu hari wanita ini masuk ke dalam sumur untuk minum, mengambil air minum. Ketika keluar dari sumur, dia melihat seekor anjing, seekor anjing yang sedang menjulurkan lidah mencari
sekiranya ada butiran-butiran air yang jatuh di tanah. Ya, dia sedang menjulurkan lidah untuk mencari butiran-butiran air yang ada di tanah. Maaf Bapak Ibu sekalian, berarti yang dia jilati itu apa? Air atau tanah atau pasir? Jawabannya tanah. Karena saking ya hausnya dia. Si wanita ini pun merasa iba, merasa kasihan betul dengan seekor anjing ini. Akhirnya dia pun kembali turun ke dalam sumur, mengambil air dengan sepatunya, diikatnya sepatu tersebut di pakaiannya, kemudian dia naik dan memberikannya kepada seekor anjing tersebut. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu riwayat, "Fasyakarallahu laha, faghafara laha." Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun bersyukur, artinya berterima kasih, artinya membuahkan amalan yang kecil menjadi pahala yang besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa besar yang pernah dilakukan oleh wanita ini dan dimasukkannya wanita tersebut ke dalam surga. Subhanallahil azim. Apa yang dia berikan Bapak Ibu? Yang dia berikan adalah air minum. Ya, air. Ya, barang atau benda yang kita semua punya. Barang atau benda yang tak seberapa harganya. Ya, tak seberapa harganya karena memang murah. Akan tapi ketika barang yang kecil nilainya ya diberikan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Ya, salah satu sifat iman seseorang adalah menghendaki kebaikan bagi orang lain sebagaimana dia menghendaki kebaikan untuk untuk dirinya. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mensyukuri amalan tersebut. Arti syukurnya Allah kepada seorang hamba adalah ya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar meskipun amalan yang dilakukan ini kecil. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan dimasukkannya ke dalam surga. Pesan yang ingin disampaikan sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah merasa cukup dengan kebaikan yang kita lakukan. Karena kita tidak ada yang tahu kebaikan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka lakukanlah kebaikan sekecil apapun sebagaimana jauhilah keburukan atau maksiat sekecil apapun. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa disampaikan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya kepada kita, selalu memberikan kenikmatan, selalu menjadikan kita orang-orang yang istiqamah menjalankan agama yang sempurna ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian, atas kehadirannya Bapak Ibu di acara Zoom ini, dan salam kenal. Perkenalkan saya Iqbal. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas ilmu Ya. yang disampaikan. Dari jamaah mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan tema kajian sore hari ini atau mungkin seputar ibadah umroh. Silakan mungkin bisa mengaktifkan audionya atau mungkin mengisi form di kolom komentar untuk terkait dengan pertanyaannya. Sepertinya mungkin tidak ada Ustaz nih, kayaknya udah nggak ada yang bertanya. Karena waktu kerja ya mungkin ya, mungkin. Oh Allah iya, alam. ya Masya Allah, Masya Allah. Baik, Tapi Ustaz. Ustadz, kalau nggak ada pertanyaan Bapak Ibu, kemungkinan satu dari dua, Apa itu Ustaz? paham semua materi kajian atau nggak Heeh. paham semua materi kajian. Nah, itu bisa besar kemungkinan Ustaz. 50-50 Ustaz. Ya, Iya, semoga fair, ilmunya insya Allah. Bisa semoga Allah. ilmunya nyantol dan bisa Insya Allah. dipraktekkan dalam kehidupan Amin. sehari-hari. Insya Allah, bismillah. Insya Allah. Baik, Ustaz, kita langsung tutup saja terkait dengan kajian prakeberangkatan sesi Iya. pertama. Sekali lagi kami ucapkan syukuran Ustaz, jazakumullah khair Mas- Iya. atas nasihatnya. Kita sampai ketemu lagi untuk di sesi kedua insya Allah. Insya Allah. Dijadwalkan dan diinformasikan ke grup. Insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.